Tuhan memberkati. Terima kasih atas kedengaran Injil yang kekal. Tuhan Yesus datang kembali segera. Dan kita harus menikmati Injil yang kekal. Berkhotbah sesuai kebenaran. Kebenaran untuk hari-hari yang terakhir. Krisis akan datang segera juga. Krisis hukum hari Minggu. Karena itu kita harus mempersiapkan jiwa, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan tubuh kita, supaya kita menjadi kuat dalam iman Tuhan Yesus. Hari ini kita harus belajar melalui firman Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi krisis terakhir, krisis patung binatang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas Injil yang kekal. Kami di dunia ini, umat Tuhan, kami mau menghormati Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas pengertian, dan terima kasih atas Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada peristiwa yang terjadi dan kita harus mengerti peristiwa-peristiwa yang sudah secara cepat menggunakan dan mempersiapkan dunia untuk menyembah bersama agama-agama menjadi satu, politis dan agama bergaung bersama, dan mereka akan memaksakan hati nurani. Mereka akan memaksakan penyembahan hukum hari Minggu. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 617, melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu. Ajaran-ajaran ini tidak ditemukan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Orang yang mati sudah mati. Pikirannya, cinta, dan kesalahan sudah dibinasa. Tidak ada hidup lagi sesudah kematian. Orang yang mati sudah mati. Sampai kedatangan Tuhan Yesus, orang yang saleh akan dibangkitkan kembali. Tetapi di dalam Alkitab yang ada kekekalan itu adalah Tuhan. Tuhan yang ada kekal. Dan kita akan menerima jiwa yang baru dan hidup kekal
pada hari Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum itu, orang yang mati, mereka dikuburkan, mereka mati. Pikiran mereka, jiwa mereka mati. Tetapi sekarang adalah rencana di dunia untuk menyatu agama-agama dan bercampur dengan politis di seluruh dunia. Ada berita dari kepausan di sini, Paus Leo memberitahu politisi Prancis bahwa mereka tidak dapat memisahkan iman dari tugas mereka. Ini adalah Paus yang mengundang politisi-politisi dari negara Prancis. Dari negara Prancis. Paus mengundang politisi untuk bekerja untuk dunia yang lebih diresapi dengan Injil. Sesuai firman Tuhan, peristiwa-peristiwa ini, berita-berita ini adalah berita sesuai yang berfirman. Seluruh otoritas dunia diberikan kepada kepausan, kepada binatang yang pertama. Kenapa binatang yang pertama? Karena kepausan adalah kerajaan. Dan kepala kepausan adalah raja. Paus itu adalah raja. Dia menerima kekaisaran Roma dan mahkota kekaisaran Roma. Dan dia juga dihormati seperti kaisar. Dan sekarang ini di seluruh dunia, pemerintah-pemerintah negara-negara dunia memberikan kepadanya kekuatan, otoritas, kehormatan. Dan dia sudah memerintah seluruh dunia. Itu orang seperti kaisar. Orang raja. Karena itu di firman Tuhan mengatakan binatang. Karena binatang untuk menjelaskan kerajaan ini. Dan kerajaan ini adalah agama juga. Karena itu politisi dari negara Vatikan mengundang politisi dari negara Prancis. Dan ini sangat penting karena di seluruh dunia mereka mempersiapkan hukum hari Minggu. Menguduskan hari Minggu sesuai pemerintahan oleh pemerintahan sipil. Karena itu berita ini sangat penting. Paus Leo memberitahu politisi Prancis bahwa mereka tidak dapat memisahkan iman dari tugas mereka. Tidak dapat memisahkan gereja, agama dari pemerintah. Mereka tidak dapat memisahkan gereja dari tugas pemerintah. Kekaisaran kepausan, kerajaan kepausan, mereka adalah pemerintah dan agama. Dan di seluruh dunia mereka mau menjadikan agama-agama dan politisi-politisi menjadi satu. Supaya mereka memerintahkan
Hari Minggu untuk menjadi hari sembah, untuk menyembah bersama. Karena itu dia menjelaskan agama-agama dan pemerintah sipil harus datang bersama. Harus mengundang politisi untuk bekerja untuk dunia yang lebih diresapi dengan Injil. Lebih diresapi dengan Injil. Hukum hari Minggu itu adalah rencana mereka. Menguduskan hari Minggu oleh pemerintah negara-negara dunia. Itu Injil dari Kekaisaran Roma, dari Kepausan Roma. Itu Injil mereka. Mendesak dan memaksakan hati nurani oleh pemerintah dunia, oleh kekuatan sipil. Leo keempat menerima dalam sidang delegasi perwakilan politik dan kepribadian sipil dari Prancis. Ingat, negara Prancis adalah terlalu penting untuk kepausan. Negara Prancis adalah negara yang mempersiapkan jalan untuk kebangkitan kepausan dari awal. Dan negara Prancis juga adalah negara yang menghukum mati kepausan. Dan itu adalah karena itu negara Prancis adalah terlalu penting. Negara Prancis datang kepada kepausan. Dalam buku Wahyu 13 ayat 12, di sini adalah dua binatang. Binatang yang pertama, kepausan, dan binatang yang kedua, negara Amerika Serikat. Dan di dalam buku Wahyu ayat 13, pasal 13 ayat 12, dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Ini adalah rencana setan untuk mengontrol seluruh dunia, untuk memaksakan seluruh dunia oleh pemerintah yang besar, oleh pemerintah Amerika Serikat. Seluruh dunia akan menyembah pada hari Minggu oleh pemerintah-pemerintah negara dunia. Dan siapa yang akan memaksakan hati nurani? Pemerintah Amerika Serikat. Bersama pemerintah di seluruh dunia. Kemenangan akhir halaman 463, agar Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu, kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil, sehingga kekuasaan pemerintahan sipil itu juga dapat digunakan oleh gereja untuk mencari tujuan-tujuannya. Gereja Roma Katolik akan memerintahkan oleh pemerintahan sipil, dan mereka akan memaksakan hukum hari Minggu. Hari Minggu untuk menyembah di seluruh dunia.
Dan rencana itu akan dimulai dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat berlangsung membentukkan patung binatang. Patung binatang itu adalah bercampur agama bersama pemerintah. Dan Presiden Amerika Serikat sudah membentuk Komisi Kebebasan Beragama. Sesuai firman Tuhan, Amerika Serikat akan membentuk patung binatang. Patung binatang, kenapa? Karena Amerika Serikat akan menjadi seperti kepausan. Agama bercampur politik, bercampur pemerintah. Itu adalah membentukkan patung binatang. Dan di sini mereka membentuk komisi agama, komisi beragama, beriman dalam pemerintah Amerika Serikat. Paus Leo menyerukan politisi Katolik untuk menerapkan keyakinan agama mereka ketika menyusun hukum. Bersikeras bahwa iman dan politik tidak dapat dipisahkan. Dari buku Wahyu adalah jelas. Dan di sini adalah nubuat yang digenapi, yang berlangsung digenapi. Mungkin pernyataan yang paling luar biasa adalah ketika Paus Leo memberitahu politisi Katolik untuk memperdalam pemahaman mereka tentang doktrin dan kemudian mempraktikkannya dalam pelaksanaan fungsi Anda dan dalam penyusunan hukum. Dia secara langsung menggabungkan proses legislatif negara dengan penerapan pengajaran Katolik. Dengan kata lain, Paus Leo ingin doktrin Katolik berfungsi sebagai cetak biru untuk hukum dan ketertiban. Di sini adalah rencana untuk mempersiapkan jalan terhadap kekudusan hari Minggu, terhadap beristirahat pada hari Minggu, menguduskan hari Minggu sesuai agama dan politik Amerika Serikat dan seluruh dunia. Di negara ini Eropa dari adalah rencana untuk seluruh dunia agama-agama datang bersama dan mereka menyembah bersama, berdoa bersama. Ini adalah rencana ekumenis. Dan Patriark Ortodoks ekumenis ini, dia mengatakan orang Kristen harus menolak perang sebagai kebutuhan politik dan nasionalisme. Dan itu
kita akan mendengar lagi dari berita-berita datang dari Uni Eropa. Ini adalah berita dari negara Meksiko. Pemerintah Meksiko mengakui peran gereja Katolik dalam pembangunan perdamaian. Di Amerika Selatan, Amerika Latin, agama Roma Katolik adalah agama besar. Sekarang karena agama Kristen, orang agama Kristen mereka bertumbuh terlalu besar di Amerika Selatan juga, tetapi mereka bercampur dengan ajaran-ajaran mereka, dengan doktrin-doktrin mereka, mereka menjadi satu. Dan sekarang karena rencana ekumenis, mereka menjadi satu dalam praktik. Dan pemerintah Meksiko dan pemerintah-pemerintah negara-negara dunia, mereka menghormati agama Roma Katolik. Dan mereka juga mengundang ajaran-ajaran Roma Katolik untuk memerintahkan pemerintah sipil. Dan mereka akan menggunakan otoritas Injil untuk memaksakan hati nurani. Karena itu mereka mau agama Roma Katolik bercampur kekuatan mereka dalam kerja sipil, kerja pemerintah di seluruh dunia. Dan di sini adalah berita datang dari negara Kolombia. Menteri Armando Benedetti bertemu dengan gereja Katolik dan dia mengatakan, negara ini perlu sembuh dan rekonsiliasi tidak ditentukan dan itu dibangun. Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti bertemu dengan gereja Katolik diwakili oleh Monsignor Francisco Javier Munera, Uskup Agung Cartagena, dan Presiden Konferensi Episkopal Kolombia, Pastor Misael Enrique Mesa, Presiden Konferensi Pendidikan Katolik Nasional, bersama dengan otoritas gerejawi lainnya. Ini adalah kata orang wakil pemerintah negara Kolombia. Kami ingin lembaga keagamaan dan dalam hal ini gereja Katolik sepenuhnya diintegrasikan ke dalam proses sosial. Apa artinya? Gereja Katolik harus diintegrasikan dengan pekerja negara, dengan kerja pemerintah negara Kolombia. Dan mereka mau mendapatkan perdamaian di seluruh dunia. Tetapi dalam perdamaian seluruh dunia adalah rencana untuk menyembah. Rencana agama-agama di seluruh dunia berdoa untuk damai. Paus mendorong orang untuk melihat ke arah Maria dengan harapan. Di sini adalah satu
satu hal yang salah. Ajaran untuk berdoa kepada Maria itu adalah kesalahan sesuai firman Tuhan. Umat Tuhan tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati dan tidak boleh berdoa kepada orang yang diciptakan. Kita boleh berdoa kepada pencipta, kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Tetapi tidak boleh melihat ke arah Maria. Maria sudah dikuburkan, sudah mati, sudah dikuburkan, dan di dalam firman Tuhan tidak ada yang tertulis Maria sudah di surga atau orang yang mati pergi kepada surga. Mereka dikuburkan, mereka akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang. Orang yang saleh seperti Maria, tetapi dia sudah mati, sudah dikuburkan, dan kita tidak boleh berdoa kepada orang yang diciptakan. Dan di sini adalah kesalahan dari orang antikristus yang menghormati Maria daripada menghormati Tuhan. Dan dia juga menyamakan Maria seperti Tuhan. Itu adalah ajaran Roma Katolik untuk mendapatkan damai di seluruh dunia. Mereka berdoa kepada Maria. Dan karena Babel sudah jatuh, runtuh, orang kekristenan mereka juga berpartisipasi dalam misa dan dalam doa. Dan mereka juga menghormati Maria. Kenapa? Karena mereka sudah mengikuti kepausan. Sudah jatuh Babel. Di sini adalah misa dan doa berlangsung berjam-jam sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu di Alaska untuk membicarakan langkah-langkah menuju mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Di sini mereka merayakan misa. Misa itu adalah pembunuhan Tuhan Yesus kembali. Itu adalah misa. Dan mereka berpikir setiap pendeta Roma Katolik pada mereka adalah kuasa untuk menciptakan Tuhan. Mereka menciptakan Tuhan dan membunuh Tuhan setiap kali mereka merayakan misa. Itu adalah hujatan besar. Dan mereka mau memerintahkan seluruh dunia oleh merayakan misa. Itu rencana mereka. Dan mereka berpikir Maria adalah yang besar. Mereka berpikir juga Maria adalah ratu surga. Mereka menyembah kepada Maria. Dan mereka menyembah juga roti yang mereka berpikir pendeta Roma Katolik menjadikan menciptakan Tuhan. Dalam buku 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Elohim adalah Esa. 1. Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Siapa yang pengantara antara Elohim dan manusia?
Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan Maria. Di dalam firman Tuhan adalah satu-satunya yang adalah pengantara. Tetapi di dalam ajaran Roma Katolik, Maria yang adalah pengantara, dan santo-santo yang banyak sudah orang-orang mati, mereka menyembah kepada Maria dan berdoa kepada orang yang sudah mati. Sesuai firman Tuhan, itu adalah hujatan. Di dalam buku 1 Timotius 2 ayat 6, Tuhan Yesus adalah pengantara yang sudah memberikan dirinya sendiri selalu tebusan demi semua orang sebagai kesaksian pada waktunya sendiri. Dalam buku Ulangan 18 ayat 10, janganlah didapati di antaramu seseorang yang membuat anak laki-lakinya atau anak perempuannya melintas di atas api sebagai seorang ramalan, seorang pelihat, atau seorang penenun, atau seorang penyihir. Ulangan 18 ayat 11, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada air wah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada orang mati. Orang yang mencari petunjuk kepada orang mati, itu adalah orang yang berdoa kepada Maria. Orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati juga, mereka mencari petunjuk dari orang yang sudah mati. Dan di dalam Ulangan 18 ayat 12, sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahweh. Dan karena perbuatan keji inilah Yahweh Elohimmu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Dan orang benar, orang Tuhan Yesus harus keluar dari sistem yang mengajarkan sesuai ajaran-ajaran palsu. Di sini juga adalah cerita Nebraska uskup, ini adalah uskup Roma Katolik. Dalam Nebraska uskup meminta doa kepada Maria sebelum pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin pada pesta asumsi tersebut. Mereka merencanakan pertemuan itu dalam tanggal mereka merayakan pesta asumsi. Apa artinya pesta asumsi? Di dalam ajaran palsu Roma Katolik, mereka mengajarkan Maria tidak mati. Dan Maria pada waktu dia seperti mati kematian, dia dibangkitkan kepada surga. Itu adalah asumsi. Dan mereka merayakan Maria seperti dibangkitkan dan asumsi. Ini adalah ajaran Roma Katolik. Ajaran itu hujatan juga terhadap firman Tuhan. Kenapa? Karena sesuai firman Tuhan, siapa yang naik ke surga? Siapa yang naik ke surga? Bukan Maria, tetapi Tuhan Yesus. Di dalam ajaran Roma Katolik, mereka tidak menghormati
Tuhan Yesus. Mereka menghormati Maria. Menghormati Maria, dan Maria sudah mati, sudah dikuburkan, dan dia bukan di surga. Dia juga seperti tertidur, dia juga langsung uh, tetap di kuburan dan menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi dia sudah mati. Sesuai Yohanes 3 ayat 13, dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Itu cukup untuk mengerti tidak ada Maria di surga atau orang saleh, orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang sudah mati, mereka di kuburan, bukan di surga. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga, Tuhan Yesus. Dia datang, dia mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan, dan dia ada raja atas raja-raja di surga, bertahta di surga, duduk di surga, dan dia adalah pengantara. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepada Bapa. Berdoa. Tetapi Maria tidak ada pengantara. Tidak ada di surga. Dan dia tidak ada lagi. Dia sudah mati. Sudah mati. Sesuai Kisah Para Rasul 2 ayat 29, hai para pria, saudara-saudara, sungguh berkenan untuk mengatakan dengan terus terang kepada kamu, mengenal leluhur kita, Daud, bahwa dia pun telah mati dan dikuburkan. Bahkan kuburannya ada di antara kita sampai hari ini. Dia sudah mati. Dan dia tidak naik ke surga. Ini adalah orang yang saleh. Orang nabi juga, orang raja Israel. Orang leluhur. Itu adalah Raja Daud yang sudah mati. Kisah Para Rasul 2 ayat 34. Sebab Daud tidaklah naik ke surga. Tidaklah naik ke surga. Melainkan dia sendiri berkata, Yahweh telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Dan orang saleh, orang benar, tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati. Mereka sudah mati, sudah dikuburkan, dan mereka adalah ciptaan, diciptakan. Di sini adalah benar. Daud tidak naik ke surga. Di dalam ajaran Gereja Roma Katolik, mereka berdoa kepada santo-santo yang lain, yang tidak ada tertulis di dalam firman Tuhan. Umat Tuhan tidak berdoa kepada santo-santo yang sudah mati. Santo-santo umat Tuhan akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, dalam buku Kisah Para Rasul 2 ayat 35, sampai aku membuat musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Tuhan Yesus akan
menghabiskan, membinasakan musuh yang terakhir itu adalah kematian. Itu sesuai 1 Korintus 15 ayat 25. Karena seharusnya lah dia memerintah sampai dia telah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 26. Maka kematian sebagai musuh yang terakhir sedang dilenyapkan. Tuhan Yesus akan menghancurkan kematian. Itu adalah musuh yang terakhir. Dan dia akan membangkitkan umat Tuhan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu kita harus menghormati Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, menyembah kepadanya, berdoa kepada Tuhan Yesus, dan tidak boleh berdoa kepada orang, dan tidak boleh berdoa kepada orang dan berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Tetapi dalam rencana perdamaian dunia, mereka menyembah dan berkomunikasi dengan jiwa orang mati. Mereka sudah mati, dan itu adalah kekejian bagi Tuhan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Di sini adalah berita dari World Council of Churches. Bersatu dalam iman dan aksi, gereja global berdoa bersama. Mereka berdoa bersama dan merayakan misa dengan orang kepausan. Ini adalah gereja-gereja Kristen, kekristenan. Sudah runtuh Babel. Sudah runtuh. Selama perayaan ekumenis khusus di Philadelphia di Swedia, ini adalah Swedia, negara itu yang mereka bertemu dan menyembah bersama agama-agama kekristenan. Pada tanggal 22 Agustus, para pemimpin agama dari seluruh dunia bermain-main untuk memperingati sejarah gerakan ekumenis dan untuk memetakan masa depan dengan kesatuan yang lebih dalam dan tindakan yang ditentukan. Kenapa di masa depan mereka merencanakan kesatuan lebih dalam, lebih besar, dan mereka akan menggunakan pemerintah sipil supaya seluruh dunia merayakan misa, merayakan ajaran-ajaran Roma Katolik, berdoa kepada Maria, menghormati Maria, dan menguduskan hari Minggu. Itu sesuai pemerintahan. Mereka akan memerintahkan dan memaksakan hati nurani. Itu adalah rencana krisis hukum hari Minggu. Oleh patung binatang, oleh binatang yang kedua, oleh binatang yang pertama. Mereka akan memaksakan hati nurani. Mereka akan menyembah kepada patung berhala, dan seluruh dunia akan mengikuti. Karena itu, pada waktu mereka berteriak damai, damai di seluruh dunia, adalah kehancuran datang. Kemurahan Tuhan. Kemarahan Tuhan. Dari Vatikan adalah berita Leo keempat pada tanggal 22 Agustus, hari puasa dan doa untuk perdamaian di Ukraina dan Tanah Suci. Perdamaian di seluruh dunia. Mereka menghormati patung berhala, berdoa kepada jiwa orang mati.
itu adalah kekejian bagi Tuhan. Paus Leo ke-14 berdoa untuk perdamaian saat KTT Amerika Serikat Rusia atas perang Ukraina akan berlangsung. Mereka berdoa kepada patung berhala itu, Maria. Sesuai firman Tuhan dalam buku Yesaya 41 ayat 29 adalah yang tertulis, lihatlah, mereka semua kesombongan. Karya-karya mereka bukan apa-apa. Gambar cair mereka adalah angin dan kebingungan. Patung berhala itu adalah angin dan kebingungan. Ingat, Babel adalah kebingungan. Ajaran-ajaran Babel adalah kebingungan dan berhala. Di sini adalah berita lagi. Paus Leo ke-4 berdoa untuk perdamaian saat KTT Amerika Serikat dan Rusia. Pada hari Jumat, Leo ingat bahwa hari raya 15 Agustus yang didedikasikan untuk perawan Maria dinyatakan sebagai dogma oleh Paus Pius XII pada puncak Perang Dunia II. Mereka merayakan kepada Maria dan mereka merayakan juga pertemuan KTT dengan Amerika Serikat dan negara Rusia. Dan mereka ingat Maria, menghormati Maria dan berdoa kepada Maria. Dan di sini adalah rencana mereka dengan agama ortodoks. Agama ortodoks juga adalah agama yang mengikuti kepausan. Dan mereka juga merayakan dan menghormati dan berdoa kepada orang mati. Berdoa kepada Maria juga menghormati Maria. Mereka mengikuti jejak-jejak kepausan. Patriark Ekumenis menyerukan perdamaian menjelang pertemuan Trump dan Putin di Alaska. Sesuai 1 Tesalonika 5 ayat 2, di sini adalah peringatan dari Tuhan supaya umat Tuhan di seluruh dunia tidak boleh mengikuti rencana dunia, rencana pemerintah, rencana agama-agama yang menjadi satu. Mereka mencari damai. Mereka akan berteriak damai di seluruh dunia, tetapi damai itu tidak sesuai firman Tuhan. Damai dalam spiritisme, damai dalam penyembahan berhala, damai duniawi. Karena itu di 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahweh akan datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Ayat 3. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang menimpa mereka. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung. Dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Ini karena Tuhan Yesus akan datang, dan pada waktu dia datang juga adalah kebinasaan dan hukum mati kepada orang yang jahat di seluruh dunia. Pada waktu mereka juga berteriak damai dan aman di seluruh dunia. Pada waktu itu
juga kebinasaan menimpa mereka. Seperti orang pencuri dalam kegelapan. Seperti orang pencuri dalam malam. Adalah krisis untuk orang yang tidak menerima karakter Tuhan Yesus dan iman Tuhan Yesus. Harus belajar dari firman Tuhan setiap hari. Mempersiapkan diri supaya kita bisa berdiri pada waktu krisis hukum hari Minggu datang kepada dunia ini. Dalam rencana duniawi ini adalah aliansi Injili Eropa. Orang kekristenan Eropa. Mereka mengundang orang Kristen untuk bergabung dalam doa untuk Ukraina. Ini adalah pesan kepausan. Mereka mengikuti kepausan. Aliansi Evangelis Eropa menyebut gereja-gereja dan Kristen di seluruh Eropa sehingga mereka bergabung pada hari doa internasional untuk Ukraina pada hari Minggu. Itu adalah rencana mereka. Hari Minggu harus tetap untuk dihormati, untuk merayakan misa dan untuk dikuduskan. Di sini adalah rencana mereka internasional. Internasional artinya dunia. Karena di seluruh dunia mereka merayakan minggu itu 24 Agustus 2025 untuk berdoa. Tetapi ini adalah pemerintahan kepausan. Ini adalah rencana kepausan supaya seluruh dunia berdoa pada hari Minggu. Hari berikutnya dari hari doa internasional, sarapan doa nasional akan diadakan di Kyiv. Ini adalah ibu kota Ukraina yang akan menyatukan politisi, pejabat senior Ukraina, teman internasional Ukraina, para pemimpin agama, personel militer, pendeta, keluarga pahlawan yang jatuh, serta organisasi yang bermanfaat dan para pemimpin pemuda. Ini adalah rencana mereka bercampur politik dengan agama-agama. Seluruh dunia mengikuti kepausan. Patriark ekumenis di Katedral Uppsala di Swedia. Banding ekumenis untuk perdamaian dan persatuan. Perdamaian dan persatuan. Ini adalah rencana setan. Perdamaian dan persatuan di seluruh dunia oleh dipaksakan hati nurani. Layanan waktu untuk perdamaian Tuhan sesuai mereka, sesuai kata mereka, di Katedral Uppsala di Swedia pada 24 Agustus menyatukan suara-suara ekumenis, menyatukan agama-agama dalam peringatan 100 tahun sejak layanan penutupan kehidupan dan rapat kerja di Stockholm pada tahun 1925. Ini adalah rencana mereka menyembah bersama dan menyatukan seluruh dunia.
Sesuai firman Tuhan itu adalah Babel yang sudah runtuh. Wahyu 18 ayat 2. Dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh Babylon yang besar itu. Dan dia telah menjadi tempat kediaman setan-setan dan penjara segala roh najis dan penjara segala burung najis dan yang dibenci. Wahyu 18 ayat 3. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya. Seluruh dunia menyembah kepada malaikat jahat. Kepada malaikat jahat. Karena di sini adalah Babylon yang sudah runtuh, yang menjadi tempat kediaman setan-setan. Dan mereka menerima ajaran-ajaran setan-setan. Dan mereka menyembah kepada patung berhala. Dan mereka menerima ajaran-ajaran setan. Mari kita baca lagi. Karena segala bangsa, apa artinya seluruh dunia, setiap penduduk di seluruh dunia, segala bangsa, telah minum dari anggur kemarahan percabulannya. Dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya. Dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemegahannya. Karena itu adalah Injil yang kekal dan adalah peringatan untuk umat Tuhan yang masih ada di dalam Babilonia, dalam Babel. Wahyu 18 ayat 4. Dan aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya, dari 7 malapetaka yang terakhir. Di sini adalah pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah sekretaris negara Amerika Serikat. Dia mengikuti kepausan dan dia akan berpartisipasi dalam mepaksakan hati nurani, mengikuti kepausan, mengikuti merayakan misa, dan mengikuti ajaran-ajaran Roma Katolik. Dan di sini adalah pemerintah Amerika Serikat lagi, wakil presiden yang menerima misa, merayakan misa, dan dia juga akan berpartisipasi dengan mepaksakan hati nurani supaya penduduk Amerika Serikat dan di seluruh dunia merayakan misa dan berdoa kepada patung berhala. Sesuai Ibrani 9 ayat 28, Tuhan Yesus sudah mati satu kali saja. Dan dia sudah dikuburkan satu kali saja. Dan dia sudah dibangkitkan kembali. Mari kita baca. Karena ini adalah tulisan-tulisan yang melawan perayakan misa. Karena di dalam misa mereka membunuh Yesus Kristus setiap kali mereka merayakan misa. Demikian pula lah Kristus yang dikuburkan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang.
Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa, dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Kita akan diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Tetapi darah Tuhan Yesus uh, um, uh, Tuhan Yesus dibunuh satu kalinya saja. Dan oleh darah Tuhan Yesus kita diselamatkan, diampunan dosa. Sesuai orang Martin Luther, merayakan misa adalah kesalahan, kekejian. Tetapi dia berkata tidak boleh memaksakan hati nurani dengan ajaran-ajaran Kristen, kekristenan. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 196, segera terjadi kegemparan di Wittenberg karena Luther telah kembali dan karena ia akan berkhotbah. Orang-orang berdatang dari segala penjuru dan gereja menjadi penuh sesak. Di sini adalah khotbah dari Luther. Misa adalah hal yang buruk. Allah menentang hal itu. Misa adalah sesuatu yang buruk. Dan Tuhan menentang hal itu. Merayakan Roma Katolik misa. Upacara itu harus dihapuskan. Dan saya mau agar di seluruh dunia upacara itu diganti dengan perjamuan kudus menurut Injil. Tetapi janganlah memaksakan seorang untuk meninggalkan misa, merayakan misa. Kita harus menyerahkan masalah itu ke tangan Allah. Itu sesuai Martin Luther. Tetapi sekarang gereja gereja Luther, mereka merayakan misa. Mereka mengikuti kepausan. Mereka menerima ajaran kepausan. Itu adalah sesuai berfirman, Babylon telah runtuh. Di sini adalah berita. Patriark Ekumenis melanjutkan kunjungan bersejarah ke Stockholm dengan pertemuan dan acara tingkat tinggi. Patriark Bartolome ini adalah kepala agama ortodoks. Bartolomeo juga memimpin dan berbicara di sebuah layanan ekumenis yang khidmat yang diadakan di Katedral Lutheran. Ini Katedral Lutheran bersejarah Stockholm. Di sini di negara Swedia. Dan di sini adalah pemerintahan juga. Layanan ini dihadiri oleh Raja dan Ratu Swedia. Di sini adalah rencana yang bercampur agama dengan politik. Mereka bercampur agama dengan negara. Di sini adalah kerajaan Swedia dan Perdana Menteri, perwakilan dari berbagai gereja dan denominasi Kristen serta jemaat besar yang setia. Di sini adalah seperti gambaran
dari Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Kenapa? Karena di sini adalah seluruh dunia yang direpresentasi di dalam pertemuan besar ini. Pendeta-pendeta agama-agama, orang raja dan ratu negara Swedia, dan pemerintah-pemerintah yang lain, dan pendeta Kristen. Di sini adalah Babylon. Di sini adalah Babylon, di dalam negara Swedia. Mereka bertemu bersama, menyembah bersama, dan menghormati patung berhala. Dan di sini adalah kata orang ekumenis Patriark Bartolomeo. Tidak pernah melanjutkan patriarki ekumenis memiliki suara agama Kristen yang bersatu dihubungkan lebih dari hari ini. Ingat, ini adalah rencana untuk menyatukan agama bersama pemerintah. Pembuatan perdamaian secara integral dan tidak terpisahkan terkait dengan keeksistensi semua orang dan kelangsungan hidup planet kita. Ini tercermin dalam cara kita memperlakukan satu sama lain dan cara kita memperlakukan lingkungan alam. Mempertakukan lingkungan alam. Di sini adalah rencana hukum hari Minggu. Itu adalah rencana hukum hari Minggu yang Patriark Ekumenis Bartolomeo sudah berteriak, sudah mendesak, sudah mendorong dari negara Swedia kepada seluruh dunia. Merayakan hari Minggu untuk melindungi planet dunia terhadap bencana-bencana alam. Paus Leo bergabung dengan panggilan Patriarki Yerusalem untuk perdamaian di Gaza. Di sini juga adalah pesan dari Paus Leo untuk mendapatkan perdamaian. Dan perdamaian lagi untuk berdoa kepada Maria. Paus menyimpulkan permohonannya dengan memanggil perawan Maria. Ini adalah hujatan besar. Memanggil perawan Maria, berkomunikasi dengan orang mati dari antikristus, yang diberkati untuk berdoa untuk perdamaian. Maria, kita mohon Maria, Ratu Damai. Sesuai Alkitab adalah ratu yang mereka menyembah, ratu langit. Ratu langit. Mereka menyembah. Dan itu juga adalah Maria. Dan mereka menyembah kepada orang mati. Maria, kita mohon Maria, Ratu Damai, sumber penghiburan. Sumber penghiburan itu hujatan juga. Sumber penghiburan adalah
dari Roh Kudus. Yang penghibur lain adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah penghibur juga. Siapa yang menghiburkan? Tuhan, bukan Maria. Dan harapan, Maria adalah harapan. Harapan kita adalah dalam Tuhan Yesus. Dan sesuai kata Paus Leo, semoga syafaatnya memperoleh rekonsiliasi dan kedamaian di tanah itu begitu sayang bagi kita semua. Itu adalah ajaran-ajaran Babylon. Itu adalah ajaran-ajaran palsu. Ratu Langit. Siapa itu? Maria. Perawan Maria. Perawan Maria adalah Ratu Langit. Dan ini adalah berhala. Sesuai buku Yeremia 7:18. Anak-anak lelaki sedang mengumpulkan kayu. Mereka mengumpulkan kayu dan bapak-bapak sedang menyalakan api. Sementara wanita-wanita sedang mengaduk adonan untuk membuat kue bagi Ratu Langit. Itu adalah perawan Maria. Untuk Ratu Langit dan untuk menuangkan persembahan curahan kepada ilah-ilah lain dengan maksud memancing murkaku. Itu adalah penyembahan patung berhala. Itu adalah Ratu Langit yang kepausan yang Paus Leo mengatakan Ratu Damai, perawan Maria. Itu adalah hujatan, adalah kekejian bagi Tuhan. Yeremia 7:19 sesuai King James Version, bahasa Inggris. Apakah mereka memprovokasi saya untuk marah? Firman Tuhan. Apakah mereka tidak memicu diri mereka dengan kebingungan wajah mereka sendiri? Itu adalah ajaran kebingungan. Merayakan misa. Berdoa kepada perawan Maria, orang yang sudah mati. Berdoa kepada orang-orang lain dan menyembah kepada patung berhala. Di sini adalah pendeta di Amerika Serikat yang menegur pendeta Rick Warren. Kenapa? Karena Rick Warren merayakan misa dan berdoa kepada Maria. Dan dia berdoa sesuai ajaran-ajaran Roma Katolik. Tetapi dia mendesak, mendorong orang gereja baptis untuk merayakan sesuai ajaran Roma Katolik. Dan itu sesuai, pendeta ini adalah kekejian bagi Tuhan. Di sini adalah berita orang Kristen dipanggil untuk membantu dunia menemukan kedamaian, rekonsiliasi, kata Paus Leo. Kami percaya, ini kata Paus Leo, kami percaya bahwa persatuan Kristus akan kehendak untuk gerejanya. Persatuan.
Ini adalah pesan persatuan kekristenan supaya mereka mempersiapkan diri, memaksakan hati nurani, merayakan misa, menguduskan hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu, menyembah bersama pada hari Minggu. Itu adalah rencana gereja Katolik. Kami percaya bahwa persatuan Kristus akan kehendak untuk gerejanya harus terlibat, dan bahwa persatuan seperti itu tumbuh melalui dialog teologis. Ibadat itu adalah rencana mereka. Ibadat umum, artinya ibadat pada hari Minggu. Ibadat pada hari Minggu. Umat Tuhan harus berteriak. Itu adalah kekejian. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kemenangan akhir, halaman 617. Mari kita ingat lagi, melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Di sini adalah berita dari negara Indonesia. Muslim bergabung dengan orang Kristen untuk festival Maria populer di Indonesia. Muslim bergabung dengan umat Katolik dalam prosesi dan berbagi doa untuk merayakan festival budaya agama yang didedikasikan untuk Perawan Maria yang diberkati di Pulau Flores, mayoritas Kristen di Indonesia. Ingat, seluruh dunia akan menguduskan hari Minggu. Di sini adalah rencana supaya mereka menjadi satu, menyatukan agama. Dalam misa baru adalah misa yang baru untuk melindungi planet ini. Adalah misa yang baru. Paus berdoa untuk pertobatan mereka yang menolak tindakan iklim. Dia berdoa untuk orang seperti Donald Trump karena dia menolak tindakan iklim. Dan di sini adalah juga aktivis iklim berkumpul di Kenya, negara Kenya, Afrika, untuk doa antaragama terhadap ekspansi babau bakar fosil di Afrika. Dan aktivis ini dan orang-orang yang bergabung, mereka merayakan pada hari Minggu dan mereka berdoa pada hari Minggu, dan minggu itu adalah Minggu 24 Agustus. Itu juga sesuai pemerintahan Paus Leo, karena dia yang memanggil seluruh dunia untuk berdoa bersama. Berdoa di seluruh dunia. Dan di sini juga mereka merayakan pada hari Minggu. Di sini adalah berita lagi. Stand Up Sunday. Berdiri pada hari Minggu. Stand Up Sunday. Pada tanggal 7 September. 7 September. Ini minggu depan. Koalisi Antaragama Nasional untuk mengakhiri antisemitisme dan semua kebencian
berbasis agama. Ini rencana merayakan hari Minggu, berdoa hari Minggu, menghormati hari Minggu. Ini adalah rencana mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menguduskan hari Minggu. Dalam masa depan mereka akan memaksakan merayakan hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu, menguduskan hari Minggu untuk berdoa bersama. Tutup tempat itu setiap hari Minggu. Mereka datang untuk berdoa di luar buaya Alcatraz. Di sini adalah penjara Alcatraz. Dan orang-orang datang setiap minggu untuk berdoa, merayakan misa, dan untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menutupkan tempat penjara itu. Di sini adalah rencana mereka merayakan misa. Vatikan menerbitkan misa baru tentang merawat lingkungan. Ingat, mereka mau merayakan hari Minggu, berdoa pada hari Minggu, sembah pada hari Minggu untuk melindungi dunia. Misa dirayakan di Alligator Alcatraz untuk migran Katolik yang ditahan. Itu sesuai mereka. Mari kita mempersiapkan diri karena krisis terakhir datang segera. Tetapi Tuhan Yesus, ada umat Tuhan yang mengikuti Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, dan memelihara perintah-perintah Tuhan Yesus. Mari kita ingat lagi Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula lah Kristus yang dikurbankan satu kali. Dikurbankan satu kali, bukan banyak kali. Dikurbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa, Dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan Dia untuk keselamatan. Dalam buku Wahyu 8 ayat 4, dan aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Tidak boleh berpartisipasi dalam doa ekumenis, dalam rencana dan gerakan ekumenikal. Tidak boleh. Itu melanggar firman Tuhan. Mari kita tetap berdiri dengan kebenaran di hadapan Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus. Jangan mengikuti binatang yang pertama dan binatang yang kedua, dan jangan takut terhadap orang manusia. Kita harus mempersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus dalam kekuatan, dalam kuasa, dari surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang jelas. Terima kasih atas Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, pengantara umat Tuhan. Pengantara untuk berdoa untuk umat Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita harus
menunggu Tuhan Yesus dan berdiri teguh dalam kebenaran, dalam Injil yang kekal. Tuhan memberkati.